Kemudian Mbak Dewi, Miss Dewi, apa alasan sehingga akhirnya Mbak Dewi itu memilih untuk nyambi usaha? Sedangkan setahu saya guru SMA itu padat ya, maksudnya dari pagi sampai jam 2 lah minimal, setahu saya. Kemudian belum lagi masa pandemi dan tugas guru itu menurut saya bebannya jauh lebih berat karena metode pembelajarannya, terus medianya harus serba digital. Jadi bagaimana, Miss? Kak. Oke, oke baik. Nah, jadi beban guru itu memang banyak orang yang beranggapan bahwa guru itu nggak ngapa-ngapain, cuma A, B, C, D, F, G aja gitu. Iya. Ngumpul tugas, ngeresi tugas, udah gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan perspektifnya orang beda-beda gitu. Tapi yang menjalani itu tetap kita. Nah, jadi tetap eh, semuanya dilakoni ikhlas, kemudian tetap semangat gitu. Kemudian akhirnya memilih bidang usahanya itu, Miss, dari awal Miss pulang kampung atau dalam perjalanan? Maksudnya di tengah-tengah udah ada di kampung gitu. Memilih usaha untuk di MS Glow ini. Iya, misalnya. Oh, enggak. Nah, jadi waktu itu saya nggak langsung ambil di dunia eh, apa MS Glow ini ya, nggak langsung MS ambil, Glow. tidak langsung ke situ. Nah, karena saya juga milih-milih gitu. Jadi ketika saya mau terjun ke dunia kecantikan seperti ini ya, itu saya juga eh, menyeleksi kira-kira kosmetik apa yang baik, yang memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, merkuri ataupun hidroquinon. Nah, kemudian saya pun sudah memakainya lama, gitu. Jadi nggak cuma sehari, sebulan, 2 bulan, nggak seperti itu. Jadi saya memang awalnya saya pakai dulu, gitu. Ketika saya mencoba untuk terjun untuk menjual menjadi sellernya MS Glow itu saya coba dulu pastinya kan. Nah, jadi tahun 2017, nah tahun itu saya sudah memakai produk MS Glow gitu. Tapi hanya fokus ke red jelly-nya aja ya, ke red jelly-nya aja. Nah, kemudian ketika itu seiring berjalannya waktu, saya di Jogja pun saya sudah memakai red jelly, kemudian saya kembali ke Lampung pun saya tetap menggunakan MS Glow, produk MS Glow. Nah, kemudian saya sempat ada pikiran untuk uh, terjun ke dunia kecantikan ini gitu. Itu tahun 2019 atau ya 19 itu saya pengen menjadi sellernya, cuman itu belum terlaksana gitu. Nah, kemudian barulah di tahun 2020 ini gitu. Saya ada niatan untuk menjadi owner Bismillah Lampung. Kemudian Miss Dewi, jadi kan Miss Dewi kan akhirnya memilih untuk terjun di bidang usaha dan menjadi pengusaha muda seperti itu ya. Amin. Kemudian apakah ada faktor fee dari Miss seorang guru? Jadi mungkin maaf, oh ternyata fee-nya nggak cukup nih untuk memenuhi kebutuhan saya sampai akhirnya Miss buka usaha gitu. Apakah ada hal tersebut atau memang Miss pengen mengembangkan passion Miss yang memang ada di bidang usaha seperti itu? Oke. Nah, jadi kalau dikatakan fee-nya kurang menjadi seorang tenaga pendidik, semua guru pasti bakal bilang seperti itu ya, Miss ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sih, nggak cuma satu dua orang guru, terutama guru honorer, itu yang merasa bahwa fee untuk guru honorer itu sangat kurang ya. Nah, oleh sebab itu, gimana caranya berkah dari fee itu tetap tetap terasa diimbangi dengan usaha lainnya, yaitu dengan cara berjualan gitu, berdagang gitu, Miss. Nah, kemudian apa lagi ya? Itu kira-kira. Jadi memang kalau dibilang soal fee ya guru pasti ada kurangnya gitu ya Miss ya.
Hanya Ya, betul. saja ya gimana caranya manage uangnya itu tadi kan. Hmm, iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Miss memilih untuk guru nyambi usaha, sedangkan banyak beberapa orang memilih untuk guru itu mengajar itu dijadikan sampingan, bukan sebagai utama, karena yang dihitung adalah uh, income-nya. Jadi pemasukan yang didapatkan jauh lebih besar yang di usaha misalnya. Jadi akhirnya ngajarnya itu kayak nomor sekian. Apakah Hmm, itu juga dialami Miss Dewi sampai apa ya, sampai sempat berpikiran seperti itu atau tetap menetapkan diri guru nyambi usaha? ya, kalau untuk saya pribadi, saya tetap pada pendirian bahwa guru nyambi usaha, bukan pengusaha tapi nyambi guru. Karena memang jujur passion saya itu memang di guru gitu. Jadi gimana caranya supaya keberkahan itu tetap ada ketika saya mengajar gitu. Nah, pintu rezeki itu kan dari mana saja. Jadi nggak cuma satu atau dua. Jadi tetap balance ya. Eh, kita nyari berkahnya untuk menjadi seorang guru itu kan nggak mudah. Nah, untuk pengaplikasiannya pun itu nggak mudah. Oleh sebab itu, menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia bagi saya. Sehingga mau nggak mau, kalau memang fee-nya kurang, ya usaha yang lain. Karena pintu rezeki itu nggak hanya dari satu pintu aja. Pintu. Kemudian Miss, karena Miss jadi guru SMA, kemudian maksudnya kemudian usaha, itu bagaimana manajemen waktunya, sedangkan orang dalam jualan itu perlu apa ya, pemasaran marketing yang cukup keras juga dilakukan gitu. Gimana cara main waktunya? Gimana, Miss? Gimana cara manajemen waktunya? Jadi Miss misalnya Oke. ngajar siang atau gimana, terus jualannya kapan gitu? Oke. Baik. Nah, Promosinya kapan? karena kita ini masih dalam pandemi ya, itu mungkin dipermudah ya karena masih pandemi. Jadi untuk ini kan bisnis online, MS Glow ini bisnis online, oleh sebab itu sangat mudah untuk disambi ya, ketika waktu untuk mengajar, kemudian promo-promo baik itu di media sosial apapun, yaitu buat saya pribadi itu nggak menjadi masalah gitu. Jadi bahkan seseorang pun untuk memulai usaha itu bisa milih kok. Ketika kita profesinya menjadi seorang guru, gimana caranya bisa memanage semuanya gitu. Nah, kayak saya nih menjadi seorang guru, kalau misal nanti masuk gitu ya, sudah mulai pembelajaran masuk, nah itu menurut saya tidak mengganggu ya, karena ini online gitu. Jadi dagangnya pun online.